Shalom, terkasih di dalam Tuhan. Selamat kita berkumpul kembali untuk kita memulaikan ibadah kebaktian tengah minggu kita pada sore hari ini. Seberapapun kita yang ada, marilah persiapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan angkat lagu pujian penyembahan kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu ya Bapa. Seberapapun kami yang ada pada sore hari ini, kiranya ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Roh-Mu yang mengikuti kami Bapa. Seberapapun kami yang ada pada sore hari ini, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami. Love.
Glory Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan segala pengucapan syukur ya Bapa, kami pada sore hari ini datang untuk kami dapat menyembah-Mu ya Bapa, untuk kami dapat meninggikan nama-Mu ya Bapa, memuji muliakan Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Bapa, untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah habis ya Bapa, di setiap waktu kami ya Bapa, untuk keadaan kami ya Bapa, dalam kondisi kami sekalipun ya Bapa. Kiranya kami pada sore hari ini yang sakit ada jamaah Tuhan, ada lawatan Tuhan ya Bapa. Kiranya oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu ya Yesus, kami yang sakit disembuhkan ya Bapa. Seberapapun keadaan kami pada sore hari ini ya Yesus, kiranya tidak menyurutkan semangat kami dapat tetap terus ya Bapa, bersuka cita di dalam nama-Mu ya Bapa. Bersuka cita oleh karena kebaikan-Mu ya Yesus. Oleh Yesus Tuhan, seberapa kami pada hari ini ya Bapa. Berkenan hadir ya Bapak di tengah-tengah menjalani ibadah kami. Biarlah Tuhan juga memberkati ya Bapak jalannya ibadah kami pada sore hari ini ya Bapak. Kiranya ada perlindungannya daripada Roh Kudus-Mu ya Bapak. Turun atas kami ya Bapak pada sore hari ini ya Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Segala ibadah kami ya Bapak dari awal tengah hingga akhirnya ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada semangat untuk kita dapat memuji memuliakan Tuhan. Amin. Kiranya jangan menyurutkan semangat kita ya. Saya juga mohon maaf bila ada kekurangan pada sore hari ini di dalam pelayanan saya. Memang kurang enak ya di tenggorokan, lagi batuk dan serak. Tapi itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk kita dapat tetap terus bersuka cita di dalam nama Tuhan. Amin. Sambil kita duduk, kita akan angkat lagu pujian kita, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Wah,
Mungkin belum keluar keringat, mari kita bangkit berdiri. Jangan menjauhkan semangat kita pada sore ini di dalam sukacita kita di dalam rumah Tuhan ini. Sebab kita telah menerima sukacita yang dari surga turun atas kita. Bahkan ada pujian penyembahan yang kita naikkan pada sore hari ini, kiranya berkenan di hadirat Tuhan. Segala puji syukur, terima sukacita surga, itu merupakan bagi jiwa. Saya buka kesaksian jika dari para jemaat yang ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan di sepanjang minggu ini ada, kita tulis. Selamat sore, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita layak bersyukur bagi Tuhan atas segala berkat-Nya. Hingga di sore hari ini kita berkumpul, seberapa kita dapat berkumpul itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan.
sesuatu singgah di dalam tubuh saya. Padahal waktu itu saya dengan Ibu Mori pas hari minggunya, begitu kalau tidak salah tanggal 17 hari Rabu ya, kenaikan tanggal 18. Karena kita sudah berencana, orang tua murid, guru, dan murid kelas 6 ada acara perpisahan. Saat itu saya katakan pada Ibu Mori, jangan minggu-minggu inilah. Padahal saat itu saya punya rencana mau mengikuti hari Pentakosta, saya akan buat puasa 10 hari. Tapi Tuhan punya rencana lain. Puasa tidak boleh makan yang enak-enak. Jadi pada saat itu tanggal 17, saya kalau sebelumnya saya nggak merasakan apa-apa. Tanggal 17 pagi itu saya cuma agak merasa dingin. Saat itu juga saya masih ke pasar, saya tidak pakai jaket. Pulang dari pasar saya sudah makin lemah. Jam 2 siang saya dibawa ke Mitra Sehat. Dari hari Rabu sampai hari Sabtu saya masih di Mitra Sehat. Sabtu pagi jam 10 kita pulang. Saya bilang ke Pak, saya udah pulang aja lah, kita ke Siloam. Dia bilang tuh, rencana saya tuh kalau saya udah mendingan, saya mau sekalian medical check up, dan bisa nginap. Kalau nggak begitu nggak bisa dipakai asuransi. Kalau nggak nginap, kalau cuma khusus medical check up nggak boleh. Tuhan itu punya rencana lain, tidak diizinkan saya lagi medical check up. Sama persis dengan cerita kayak di Borneus 3 tahun yang lalu. Mulai COVID 2019 saya bulan 7, cuman kaki bengkak sama dada puyeng. Ya udah masuk Borneo saja, dia bisa medical check up. Ya Tuhan juga punya rencana lain. Saya bikin pada saat itu masih ada rapid. Saya termasuk golongan terpapar COVID tanpa gejala. Cuma satu pada saat itu IG sama IM kalau nggak salah, apa itu ya, ada dua rapid. Cuma satu yang positif, satunya negatif. Tapi saya dibikin dengan tanpa gejala. Saya terpaksa isolasi selama 3 hari. Tidak boleh pengobatan apa-apa, yang bisa cuma CT scan. Jadi kayak waktu kemarin, setelah itu siangnya saya dibawa lagi ke Siloam. Sampai di Siloam jam 3, saya tes darah lagi. Ternyata saya kena DBD. Tipesnya udah kronis, kena lagi DBD. Setelah kami sampai di sana, kalau tidak salah saat itu kita masuk ke ruang rawat inap 7:30. Datang lagi telepon dari Hargalis, kalau baby panas tinggi, harus diobservasi selama 6 jam di medisina. Setelah diobservasi, pihak medisina mengatakan harus dirawat. Jadi pada saat itu kami kompromi dengan suami, ya udahlah, suruh abang bawa ke sini aja, dari sini sekalian. Mungkin karena saya ya gimana ya, yang namanya seorang ibu kepada anaknya panas, kita nggak ada. Mungkin saat itu saya dapat stres, satu malamnya tidak bisa tidur, minggu. Dites paginya untuk hari Seninnya itu saya punya trombosit cuma 30.000. Di saat trombosit saya 30.000, suster dan dokter bolak-balik bertanya kepada saya, Bu, ada pendarahan enggak, mimisan enggak, katanya tuh. Sampai dikatakan lagi datang bulan, tidak. Bu, nanti kalau ada mimisan atau gusinya ini atau giginya berdarah atau berdarah, langsung kasih tahu ya, langsung dilapor, cepat-cepat, jangan telat. Tapi pada saat itu saya merasa masih tenang. Saya kata, Tuhan, trombosit saya bisa rendah, tapi kasih Tuhan tidak pernah rendah pada saya. Tuhan selalu peluk saya. Ya puji Tuhan, pada saat itu saya memang merasa tenang. Tapi ketika bolak-balik dokter dan susternya bertanya apa ada pendarahan, saya tanya suami saya, Pak, normalnya berapa trombosit? Kalau tidak salah 150 kan? Saya 150, saya 30.000. Ini 120 dok. Saya masih, ya udah, Tuhan kalau memang proses ini harus saya jalani, Tuhan mampukan saya. Saya tidak mendoakan kesembuhan saya lagi. Saya cuma minta kepada Tuhan, saya diberi kekuatan, saya mampu untuk bertahan, saya harus kuat, harus bisa melawan sakit penyakit ini. Jujur, dan saya minta kepada Tuhan, saya masih ingin hidup bahagia bersama anak-anak saya. Jika Tuhan izinkan,
saya pengen ingin memiliki cucu dari mereka, tapi semuanya kehendak Tuhan lah yang terjadi. Dan saat itu saya minta kepada Tuhan, ada tiga, Tuhan berikan saya hikmah, kekuatan, sertai saya, supaya saya berhikmah menjalankan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan kehendaki kepada saya, supaya saya kuat untuk menjalani, supaya Tuhan menyertai saya. Saya ingat akan firman Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kita, jika Tuhan beserta kita, kamu hanya tinggal melihat, kata Tuhan. Saya yakin. Tapi terkadang di keyakinan kita juga kadang kita goncang karena saat kita turun. Dites lagi sorenya saya Senin sorenya tuh jam 5 diambil darah saya, jam 7 mereka melapor 32.000, cuma naik 2.000. Semua keluarga pada ngomong, baik di Messenger, baik WA dari Jakarta. Ternyata bang saya ada grup kami yang pesta pernikahan kemarin. Ternyata saya dimasukin ke grup situ, minta doa kepada Tuhan, berokok kayak gitu. Semua hal mendoakan puji Tuhan sama keluarga pastori dan semua jemaah. Jadi ada yang mengatakan angkatlah, daun boleh lah, ya, sok bobok lah, cacing lah, semua itu saya benar-benar. Tuhan itu luar biasa. Ada saudara di Purwakarta, saya dipiritin sok bobok. Satu botol aqua yang gede sama satu botol kecil lagi. Cuma saya sanggup belinya 1 gelas. Jujur, saya memang makan bobok. Tapi setelah saya makan itu di sini, makan sih makan, tapi nggak terlalu yang ini banget saya. Nggak terlalu itu. Baru di sini, selama di kampung nggak pernah kami makan itu. Udah di sini saya belajar makan itu. Jadi pas pada saat itu ada adik saya di sana sepupu, mama saya sepupuan dengan mamanya, ada di Purwakarta. Jadi saya setiap sore diantarin ke bobok tuh. Saya cuma bisa minum 1 gelas, 2 gelas, saya udah enak tuh. Bapaknya yang minum. Bapaknya yang sehat. Bapaknya yang minum. Jadi ada lagi abang adik saya, sepupu saya dari Cikarang. Ternyata ada di Cikarang atau di Jakarta itu difermentasikan air cacing. Jadi percis kayak minum aqua. Jadi si baby saya kasih nggak ada rasa apa-apanya, percis aqua beneran tuh. Aku mau minum itu, kata aku baby, sok dikasihin aja, dikasih tahu kasih baby. Ada baby kalau misalnya 3 botol minumnya, di bawahnya ada 10 botol, percis kayak air, udah difermentasikan mereka tuh. Jadi saya minumin itu, saya minum sop bobok, akak juga saya minum, jus jambu buat beli asli original tuh. Ada sebetulnya ada 2 kali. Puji Tuhan, pada saat itu besoknya lagi saya itu naik 50. Baru sorenya lagi, besoknya lagi, besok paginya pagi Rabu diambil darah saya jam 4, jam 7, jam 8 mereka sudah datang untuk itu semuanya. Susternya, puji katanya, Bu, trombositnya naik trombosit saya 107.000. Sebenarnya sininya, Dok, saya udah bisa pulang. Saya tanya suster, dokternya belum datang. Kalau trombosit saya naik, saya udah bisa pulang. Bisa, Bu. Jadi puji Tuhan, walaupun belum mencapai itu, tapi katanya ada saat kita itu di titik sangat terendah trombosit. Jadi saya di titik sangat terendah itu 30.000, minus 120. Puji Tuhan, di 107.000 saya diperbolehkan pulang. Saya juga sudah bosan dengan di rumah sakit itu ya. Dari hari Rabu sampai hari Sabtu pagi di Mitra Sehat, lanjut lagi ke sana sampai hari Rabunya lagi. Jadi infus kayak suntikan semua tuh di sininya pada biru-biru. Bayangin aja, pagi sore ngambil darah, pagi sore ngambil darah. Sini 3 hari ini harus sudah dipindah, Bu. Bisa nggak dipindah? Ternyata saya sudah tidak betah lagi. Memang harus sudah dipindah, paginya saya nolak, jangan. 2 hari lagi kok pindah, terpaksa pindah lagi semua bekas suntikan, saya udah kenyang suntikan. Jadi itu puji Tuhan, semuanya itu berkat doa Mas Kori dan saudara-saudara sekalian. Dan saya minta tolong dibawa lagi saya dalam doa. Ketika kita pulang hari Rabu, saya sudah perasaan enak-enak badan. Pas hari Rabu, minggu depannya itu hari Selasa, ada yang minta di punduan ya. Pikir saya kan udah enak badannya, pikiran saya daripada dari orang ngelayat datang ke rumah saya itu kan lupa, aku bilang tuh ya. Kalau ada orang tinggal itu perasaan begitu orang ada aja sepinya ya. Jadi saya nggak mau orang dari ngelayat datang ke rumah saya gitu. Nggak mau Pak, ikut aja ke punduan. Kalau di sana
kan Pak cuma duduk doang, saya ya udah ikut. Hari Rabunya kita kontrol lagi ke Borobudur, katanya sudah, saya cuma merasa sakit ada di dada. Ketika saya merasa sakit di dada, kata dokternya, spesialisnya, itu pengaruh dari DBD. Ibu nanti 2 minggu masih dirasakan, katanya tuh. Pas hari tanggal 1-nya ada pesta ya, saya juga ikutan, cuma doang gitu. Ketika hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Jadi hari Sabtunya itu Tuhan izinkan lagi ke saya. Kamu dikasih sehat sedikit udah ini katanya bisa diem. Drop lagi saya hari Sabtunya. Drop saya lagi hari Sabtunya. Saya yang paling saya rasakan dada sama di sini sakit banget. Pas waktu hari Rabunya lagi kita lagi kontrol, ketika dicek, memang waktu kita masih di sana udah di ronsen. Kalau lagi dirawat 3 kali rekam jantung lagi kemarin tidak ada apa-apa. Jadi ada, kalau begitu mah penyakit ini katanya ada lah ya 1, 2, 3 ini. Ya Tuhan, saya jangan goncangkan iman saya. Jujur saya pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan tidak sembuhkan saya, mungkin iman saya bisa ini. Tuhan berikan saya kekuatan supaya iman saya kuat dan teguh percaya pada Tuhan. Sembuhkanlah saya. Jangan sampai saya pergi. Ya kata, memang jujur dikatakan cari orang pintar. Mungkin bisa ya, orang dokter itu juga orang pintar. Jadi ketika saya disuruh orang, oke lah, saya mau orang pintar. Tapi asal jangan ada syarat-syarat yang ini dan itu. Kalau misalkan saya diurut, dikasih jamu, saya masih mau kompromi. Tapi kalau sudah dibilang bahwa ini dan ini ada pantangan ini yang duniawi, kalau pantangan makanan, dokter juga ada pantangan makanannya. Saya bilang. Jadi saya pada saat itu herannya pun, memang jujur saya sakit banget di sini tuh sama di dada. Kalau di dada bisa, di proses nggak ada penyakit, tes darah udah. Rekam jantung sudah. Ketika kaki saya juga saya katakan, Dokter Pramudia, cuman saya tidak ke rumah sakit, tapi sang dokter ini adalah Dokter Brumius sama Santosa. Wah, tapi saya pernah saya ronsen. Buat apa di ronsen? Habis-habisin uang kamu katanya itu. Tidak ada ini itu doang. Tapi ketika waktu itu, maksud saya kalau kaki begitu, apakah kita ngambil tindakan selanjutnya ya? Apa harus di medical check up atau cek lab kayak gitu tuh? Tidak usah katanya tuh. Jadi saya juga antara ibu dan itu, iya ya, kok belum sembuh juga, sudah seharusnya sembuh katanya. Baik juga dokter yang di Supra, kalau dihitung-hitung mungkin kaki saya sih disuntikan udah lebih. Saya suntik langsung, kalau suntik demo, saya merasa kayak tulang-tulang orang langsung jadul udah ya. Jadi saya minta doa dan Tuhan berikan saya kekuatan. Kalaupun saya misalkan ke orang pintar ya jangan dukung ya. Kalaupun ada orang yang ini ya masih biasa ya. Ada orang pintar kita bisa diurut atau ada dikasih jamu. Kalau menurut saya itu belum bertekanan ya kan? Udah belum kan? Tapi kalau misalkan saya dikatakan, saya ada pernah kalau ya misalkan jeruk purut diminum, itu katanya kalau diminum nggak bisa lihat orang meninggal kan? Saya nggak mau. Jadi pernah ada di itu, kita memang dia ketawa-ketawa waktu itu lihat saya. Makanya dari tadi saya tidak ingin kamu. Saya lihat di sini ada salib kakinya tuh. Jadi saya tidak mau sama sekali kayak gitu tuh. Jadi itu semuanya itulah hidup bagi kami. Tuhan kasih cobaan. Saya teringat seperti yang dibilang Ibu Kartini kemarin. Sebenarnya saya baru kemarin ingin bersaksi. Cuma lihat Ibu Kartini lama, saya lihat jam, khotbah sekian jam, pikir saja ya, sudah saja. Waktu hari Minggu, saya tidak bisa kaki saya bengkak lagi, mungkin keenakan tes aja. Enaknya di jalan terlalu lama. Kalau di sana saya kan dulu kalau kita orang Batak, posisi buruh atau berek, kita harus kerja ya di sana. Kerjanya tidak terlalu kerja apa-apa. Ada beras ini periksa-periksa atau misalnya di saat dari Senin udah beresin hak keluarga ini kayak gitu doang. Itu pada saat itu posisi kita di situ. Kalau
ada orang Batak itu ada saat posisi kita dilayani, ada saat posisi kita yang melayani. Tidak boleh tidak. Kayak saya misalkan di keluarga si Mungkin atau si Majuta, saya wajib. Tapi kalau saya di keluarga Sigit, saya duduk manis. Itu bedanya. Jadi kalau kita ada kondangan itu tidak hanya asal kondangan. Jadi pada saat itu saya juga tante-tante saya, walaupun posisi saya tante, sepupu-sepupu mama saya ataupun tulang atau om saya, kawan saya, udah Lilis jangan capek-capek, duduk dulu. Kalau tipes itu kalau capek sana udah dia harus duduk tokal dulu, emang begitu. Cuma ya mungkin karena saya di jalan, saya itu mungkin kakinya dari bengkak, makanya hari kemarin saya tidak bisa melakukan kesaksian. Saya duduk menyaksikan firman dan kuasa Tuhan. Saya rasakan, kami rasakan betapa baiknya Tuhan. Dan itu juga atas dukungan doa saudara-saudara kasih semua jemaat GPDI. Saya berterima kasih atas dukungan doanya dan tetaplah bawa kami dalam doa. Apapun yang akan kami hadapi, kiranya Tuhan kuatkan kami untuk memiliki iman. Mungkin seperti yang dikatakan Tuhan juga kasih kuasa kepada hal-hal yang ini ya. Tapi jika Tuhan berkehendak kita diselamatkan, kita pasti selamat. Semuanya dengan kuasa Tuhan. Jangan bosan-bosan membawakan dalam doa ya. Terima kasih. Terima kasih Tante buat kesaksiannya. Puji Tuhan, berasa kondisinya sudah dipulihkan. Jangan kita mungkin yang sedang sakit berat atau ringan, jangan kita minta semangat dan kita dapat terus berharap pada Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan yang kita jalani. Terima kasih Tante atas kesaksiannya sekali lagi. Biar sama-sama menguatkan bagi kita semua. Kalau sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Sambil menjalankan persembahan, kita akan angkat lagu pujian kita bersama Yesus akan berkarya. Dari para engkau
ya Bapa, membalas segala kebaikan-Mu ya Bapa, dan segala pengorbanan-Mu yang telah Kau berikan bagi kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selain puji dan penyembahan yang kami naikkan pada sore hari ini ya Bapa, akan kiranya ya Yesus, puji dan penyembahan yang kami naikkan dapat berkenan bahkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Yesus, Kau telah melayakan kami ya Bapa. Kami akan tetap terus bersukacita oleh karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami yang telah dimenangkan ya Bapa. Kami yang telah disucikan ya Yesus dari segala dosa dan segala pelanggaran kami ya Bapa. Glory Yesus, glory Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi teman senang kami maupun bagi kami ya Bapa. Seberapapun keadaan kami pada sore hari datang di hadapan Engkau ya Bapa. Segala jamaah berada kuasa lemas kami ya Bapa. Kami disembuhkan ya Bapa. Kami yang sakit ya Yesus menerima mukjizat kesehatan yang baru ya Bapa. Kami dapat tetap terus berharap, bahkan kami tetap terus ya Bapa berada di dalam ya Bapa, berada di dalam lingkungan naungan sayang ya Yesus. Bahkan juga kami ya Bapa, mungkin kadang kami yang malas pada hari ini yang bisa hadir ya Bapa bersama-sama dengan
mereka ya Bapak. Berikan kerinduan nanti kepada mereka untuk mereka dapat beribadah ya Bapak bersama-sama dengan kami dalam rumah ini ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk menyertai hati ya Bapak sepanjang jalan ibadah kami ya Bapak. Sampai pertengahan ini ya Bapak, kiranya Kau selalu ya Yesus melindungi kami, melingkupi kami ya Bapak. Pujilah nama Bapa, pujilah nama Yesus. Terima kasih juga ya Bapak untuk persembahan yang telah kami jalankan ya Bapak. Kiranya Kau balas memberkati berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu ya Yesus. Glory Yesus Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau memberkati ya Bapak setiap pikiran hati kami ya Bapak, bukan menyucikan ya Bapak setiap hati kami ya Bapak. Bahkan firman-Mu ya Yesus, Kau dapat bertumbuh, dapat berbuat di dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Firman-Mu menjadi benar bahkan berbuat di dalam kehidupan kami ya Yesus. Firman-Mu ya Bapak adalah sumber kekuatan kami ya Bapak. Akan kami membalas ya Bapak segala kebaikan dan pengorbanan-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapak. Kami akan bersedia menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati terlebih lagi di dalam pelayanannya ya Bapak. Kemudian juga dalam perlindungan, bahkan segala usaha pekerjaan dan keluarga kita juga diberkati oleh Tuhan. Pujilah nama Bapa, pujilah nama Yesus. Inilah kami ya Bapak, dengan segala kerendahan hati kami siap untuk kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya suasana kita memberikan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di tempat ini, di gereja Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang diinginkan dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi saksi di dalam kehidupan kita untuk menjangkau banyak orang-orang untuk dimenangkan, orang-orang untuk percaya kepada Tuhan, banyak orang-orang lebih setia lagi kepada Tuhan. Pada sore hari ini saya membawa tema yaitu hikmat. Ya, semua orang punya akal pikiran, betul? Betul? Semua punya akal pikiran? Ya, kalau nggak punya akal pikiran nanti yang di luar itu ya, yang tidak tahu mana pulang, mana hari Senin, mana hari Selasa. Tapi tidak semua orang punya hikmat. Nah, hikmat ini beda dengan akal pikiran. Karena akal pikiran itu hanya mengetahui sesaat, ya. Tetapi kalau hikmat itu adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam, ya. Jadi pengetahuan, pengertian, pemahaman, ya, yang dalam mengenai siapa? Manusia atau orang, barang atau kejadian atau situasi, ya, yang akan menghasilkan kemampuan orang untuk menerapkan persepsi, penilaian, perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Rumit kan? Hikmat adalah sesuatu pengertian atau pemahaman yang dalam. Jadi kita tuh bukan hanya kalau akal pikiran ya kita sudah rutin istilahnya. Tapi kalau hikmat adalah sesuatu yang benar-benar dalam, benar-benar dipahami. Ya, dalam Mazmur 90 ayat 12, yaitu Musa, ya. Oh, Musa di Mazmur. Ya, coba buka ayat Mazmur 90 ayat 12. Sudah ketemu? Ya. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ayat ini
hadirkan untuk kita menghitung hari-hari kita. Hari-hari kita itu tidak bisa ditebak. Hari-hari kita itu tidak bisa ditentukan oleh kita sendiri. Ya, hanya Tuhan yang menentukan kehidupan kita. Kita hanya menjalani. Nah, bagaimana menjalaninya itu kita harus beroleh ya bijaksana. Kenapa tadi saya bilang tentang Musa? Kalau Bapak Ibu lihat di perikop di situ doa Musa, abdi Allah. Ya. Kalau lihat di paling atas di judulnya Allah tempat perlindungan yang kekal. Nah, di sini Musa berdoa, ya, doanya kepada Allah, kepada Tuhan, ajarilah kami Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, doa itu bukan hanya doa yang dinaikkan oleh Musa saja, tapi untuk kita orang percaya harus kita naikkan, bahwa kita mau menghitung hari-hari kita. Ya, 24 jam itu sebentar, benar. Kalau dibawa tidur normal aja 8 jam, sudah kurang jauh banget. Ya, kalau tidur normal, kalau menurut dokter 8 jam istilahnya. Ya, benar nggak? Oh, tetangganya dokter. Keluarganya dokter. Nah, ya. Kalau nggak sepakat itu karena usia akan mengurangi, ya, banyaknya kita akan lebih sadar. Ya. Nah, bahkan Raja Salomo waktu ditanya oleh Tuhan mau minta apa daripada dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta pasukan, dia tidak minta kekuasaan. Hanya satu yang dia minta, dan ini pun membuat saya pribadi itu yang selalu saya minta setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan. Berikan hamba-Mu ini hikmat sepanjang hari dari Engkau, bukan dari diri hamba. Saya tiap pagi berdoa seperti itu supaya apa yang saya jalani sepanjang hari ini tidak membuat orang-orang menjadi berdosa, ataupun tidak membuat Tuhan menjadi kesal. Ini anak yang sudah dikasih nafas malah melakukan dosa. Yang paling sering berbohong. Enggak ya Bapak Ibu ya. Kita buka ayatnya di 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Sudah kebuka? Ya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lanjut. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Lanjut. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Lanjut. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Ku yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Nah, 9. Maka berikan kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Salomo minta hikmat. Di awal saya berbicara bahwa hikmat adalah sesuatu pemahaman, pengertian yang dalam
Nah, di sini Salomo apa istilahnya, dia menjadi hakim ya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia hanya minta satu kepada Tuhan, yaitu hikmat. Demikian pun kita sebagai umat-umat Tuhan tidak lepas dari segala kelemahan kita, tidak lepas dari segala keterledoran kita. Kita perlu minta hikmat kepada Tuhan. Ya, dengan hikmat itu menjadi hidup kita menjadi bijaksana. Ya. Sebenarnya ini permainan kata atau kata yang dibalik-balik. Bijaksana dalam bahasa Inggris disebut wise. Benar saya ngomong? Ya. Kebijaksanaan atau wisdom. Soalnya sini ada aksa dan wis. Yang juga berarti hikmat. Kita perlu hikmat itu supaya hidup kita menjadi bijaksana. Ya, karena semakin hari semakin kita akan menghadapi segala macam persoalan, ya, akan menghadapi segala hal-hal yang tidak terduga. Bapak Ibu tahu sejam kemudian akan terjadi apa? Kita tidak tahu kalau kita tidak memiliki hikmat. Saya mendapatkan kesimpulan atau ciri-ciri orang yang menjadi bijaksana. Yang pertama, Amsal 25 ayat 11. Ya, saya akan percepat. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Ya, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Berpikir sebelum berkata. Sekarang sudah terbalik lagi. Ya, berpikir dulu sebelum di-upload, sebelum ditampilkan di medsos. Karena itu akan berbahaya, akan menjadi tanda tanya. Kalau zaman dulu perkataan ini, ya, kayak kasus siapa? Atta Halilintar, ya, anaknya dibully sama guru honorer. Ya, gara-gara apa? Di handphone diposting, ya, diburu sampai ke Sumatera, coba. Cuma gara-gara bully gitu aja, uploadan. Nah, kan berpikir sebelum dengan sudah ditangkap baru ngomong, HP-nya hilang, nggak tahu kemana. Kalau lagi pertama-tama mau bergaya-gaya, ngupload, waktunya pas dicari, ayo bingung. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu membuat kehidupan kita ini jadi bijaksana. Ya, berusaha untuk sedikit berkata-kata. Saya lebih senang menghadapi konsumen di toko saya, ya. Biar orang itu bercerita, saya pancing satu aja, dia akan bercerita banyak. Lihat aja kalau ibu-ibu sih nggak pernah, anak muda sih suka lihatnya. Oh, ngapain sih nanya-nanya? Doni apa Amin tuh kalau suka nongkrong? Itu daya tariknya dia buat saya. Saya cuma nanya, dia bawa motor warnanya bagus. Pak, motornya tahun berapa? Kok masih bagus ya Pak? Oh iya Mas, gini. Oh gini terus panjang lebar. Ya, saya cuma satu, maksudnya satu pancingan saja. Kayak ibu datang, oh mengambil uang Om. Oh, wah dapat transferan dong Bu. Iya katanya. Alhamdulillah, anak ngirim dari Jakarta. Oh terus aja, wah enak ya Bu punya anak bayi kan saya. Iya ingat ya bulan rutin Mas. Oh terus kan. Jadi orang itu akan bercerita, lebih baik kita sedikit berkata memancing untuk orang itu bercerita kepada kita. Ya. Firman Tuhan pada malam hari ini pun seperti itu. Ya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Amsal 10 ayat 19. Itu tidak dipungkiri. Saya pun demikian. Saya pun bisa
Ya, waktu saya berkata-kata, waktu saya berbicara, akan membuat orang tersinggung, akan membuat orang, bahkan waktu saya khotbah pun jemaat bisa tersinggung dengan perkataan saya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi, kembali kepada hikmah. Ya, hindari perkataan dusta dan sia-sia. Ya, sia-sia, dusta, kebohongan. Oh iya nanti ya, Ibu Gembala, kalau saya gini, saya nanti kasih. Itu permainan zaman mami kami. Nah, doain ya Bapak Ibu Gembala, nanti kalau sukses, kalau saya ini saya mau kasih ini. Ada saya itu ternyata tidak terjadi, kan? Sama juga dusta. Masih mending kalau saya ngomong tahu-tahu berat, ya. Kayak jemaah sekarang kan tahu-tahu berat. Kemarin saya dapat ketan, ya, ketan jauh lagi, berat, nggak ada ngomong-ngomong. Terus kapan lagi tahu-tahu saya disaramin amplop sedikit deh, jajan, ya, buat ekstra. Iya tante, terima kasih. Ya. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Ya. Karena banyak orang itu tidak berpikir dalam bertindak, apalagi sedang emosi. Ya. Kalau kita tidak memiliki hikmat itu, kita akan lebih cepat melakukan tindakan daripada berpikir. Ya. Kita ambil contoh Esau. Ingat cerita Esau, Bapak Ibu? Ingat tidak? Esau itu gerasak busuk kata orang Jawa, ya. Karena ingin perutnya diisi, karena dia kelaparan, tanpa berpikir panjang, ya, hak kesulungannya ditukar dengan semangkok kacang merah, ya, karena cuma perut kosong. Dan pada saat ini, pada zaman ini, karena perut kosong, orang melakukan kejahatan. Ya, orang lagi jualan pecel lele, tiba-tiba ditodong, tasnya diambil, ya. Karena perutnya kosong, dianya nggak punya keterampilan, banyak melakukan kejahatan. Nah, ini kejadian orang-orang yang berpikir tetapi bertindak tanpa berpikir, langsung melakukan apa yang ada saat itu. Nanti waktunya sudah terjadi baru menyesal. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ibu-ibu itu membuli, waktu pertama aja bergaya-gaya, tapi sesudah kejadian, sudah tertangkap, baru dia ngomong menyesal lah, HP-nya hilang lah. Ya. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Ya. Amsal 13 ayat 16. Ini versi terjemahan baru, ya, yang Bapak Ibu sering kita pakai. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohannya. Nah, tetapi kalau bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah dipahami. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobrol kebodohannya. Jadi kita belajar untuk berpikir sebelum bertindak supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Yang ketiga, ya, untuk kita hidup bijaksana, yaitu mempergunakan waktu. Kembali lagi kepada doa Musa, ya. Mazmur 90 ayat 12 tadi, ya. Saya minta ke Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Semakin hari bukan semakin baik, walaupun kita semakin diberkati.
Amin, puji Tuhan. Pasti kita diberkati, tapi lingkungan kita, tempat kita tinggal di dunia ini akan semakin jahat. Ya. Apalagi kalau sudah istilahnya, bahasa Inggrisnya apa ya? AI. Ya, sekarang mulai ngetren AI. Bapak Ibu mungkin belum paham ya. Mungkin yang sudah tahu aja juga nggak tahu AI. Kecerdasan buatan. Ya, itu diprogram di komputer Bapak Ibu. Itu bisa nanti mirip seperti manusia. Ya, sudah mulai dikerjakan. Di TikTok ada perempuan yang bikin program sampingnya robot laki-laki kalau nggak salah. Nanti kalau perempuannya lagi ngomong apa, laki-laki gitu. Nanti kalau gitu mukanya mimiknya marah-marah gitu. Atau perempuannya nggak ngapa-ngapain, cuma lagi main HP aja gitu. Dianya langsung berubah. Ya, kecerdasan buatan. Nanti semakin kesana akan semakin kita manusia ditinggalkan. Ya, semua dipergunakan robot. Ya, sudah mulai di YouTube sudah mulai banyak seliweran tentang istilahnya kecerdasan buatan. Tulisannya A sama I. Bacanya apa, Miss? AI. Ya. Kalau itu zaman saya kuliah pun sudah, tapi masih jadul banget itu. Untuk mengerjakan satu pola aja, wah gede banget rangkaiannya. Saya juga mumet. Dan tapi sekarang sudah terlalu canggih ya. Kita di Alkitab dicatat pergunakan waktu yang ada. Saat ini apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita sudah berdoa, kita sudah beribadah. Tinggal kita menjadi saksi. Ya, saksi di luar seperti apa? Ya, hamba-hamba Tuhan di sini sudah menyampaikan tentang saksi. Di gereja aja nggak bisa ngomong, apalagi di luar. Gak usah ngomong, bisa kok. Dengan tingkah laku kita, dengan tindakan kita. Oh, itu tante di sana baik ya. Cuma segini aja bisa saya dibantu. Ini baik ya. Saya pinjemin ini, boleh bawa pulang dulu. Dengan tindakan-tindakan kita yang tidak membuat orang itu menjadi istilahnya orang Kristen gini ya, tapi menjadi orang Kristen itu baik ya. Nah, jadi pergunakan waktu selain kita doa baca firman, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Ya. Yang keempat, tidak egois. Jangan mencari kepentingan sendiri. Kita harus bergaul dengan semua orang. Ya, bukan hanya kalangan kita aja seiman, tetapi di luar kita, supaya kita bisa mendapat istilahnya menarik mereka. Jangan malah kitanya yang diambil mereka. Ya, kitanya yang bisa menarik orang-orang dari luar itu pelan-pelan sampai mereka percaya kepada Yesus. Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Ada yang bisa bacakan? Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Ada yang mau bacakan? Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dapat kamu dalam hidupmu bersama dalam pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Ya, sama dengan pikiran Yesus Kristus. Yesus Kristus itu luar biasa. Dia membagikan kasihnya sangat luar biasa. Mungkin kita tidak sama dengan dia, tapi kita mau ke arah dia. Apa yang bisa kita beri kepada orang? Ya, mulai dari saudara kita, mulai dari keluar dari saudara gereja kita, seiman, saudara-saudara seiman kita, apa yang dibutuhkan
Ya. Dan jangan tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ya, 2 hari Tante Nok tutup. Saya bingung, ini Tante Nok mana? Apa sakit? Apa ada keperluan lain? Katanya Bun Ho datang. Anak-anaknya terkap, ada acara ini. Oh ya mis, ya. Ya udah, jadi saya pikir kira saya Bun Ho sakit lagi, kan kuat lagi. Kalau ada apa-apa kabari kami, biar kami bisa apa yang bisa kami kerjakan. Ya, terus janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan diri sendiri. Ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdalam juga dalam Yesus Kristus. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi jangan sampai kita terpengaruh. Ya. Seperti tadi kesaksian Ibu Lilis, hampir dia, jangan Tuhan iman saya lepas dari saya, ya. Berikan saya kekuatan. Ini kayaknya pas yang terakhir nih Tante. Yang terakhir ya, merespon masalah dengan tepat. Ya, masalah itu adalah cara Tuhan untuk kita naik level. Ya. Masalah itu untuk kita melihat mujizat Tuhan, ya, bukan menjadi apa karena ada masalah kita malah lari, karena ada masalah kita malah jauh dari Tuhan, jauh dari gereja, ya. Tetapi karena ada masalah itu malah semakin kita dekat berdoa kepada Tuhan. Masalah bertubi-tubi, dia nggak pernah marah. Memang saya nggak, masalah kita beda-beda. Masalah saya dengan istri saya pun beda. Masalah saya berat badan semakin naik. Iya. Bu Adit langsung lirik-lirik. Masalah kita beda-beda. Mungkin ada yang baru 1 bulan ada masalah, bulan berikutnya ada. Ada yang tiap hari menghadapi masalah. Ya, tetapi jangan sampai kita hilang iman kita. Kalau itu tuh cantolin aja tuh, cantolin cek gitu. Jangan kita yang lepas. Kayak cantolan baju itu. Krek, cantolan hangat, krek. Jadi itu tambang iman itu tetap ada. Kita tetap ngikut terus apa yang Tuhan mau. Ya, jangan lari dalam masalah, apalagi kalau berdoa, Tuhan singkirkan masalah ini dari saya. Ya. Halo masalah ini dari jangan, tapi berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan supaya saya dapat melampaui masalah ini, supaya saya dapat menyelesaikan masalah ini. Ya, bukannya kita lari, apalagi kita mundur. Karena apa? Karena ada kekuatan yang akan menolong kita. Ya, Filipi 4 ayat 13, ayat terakhir. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita pribadi lepas pribadi. Sebagaimana masalah kita, sebagaimana beban kita. Beban saya dengan Bapak Ibu berbeda. Mungkin ada yang 5 kilo, mungkin ada yang 10 kilo, ada yang 50 kilo. Tapi percaya dan imani bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita melampaui masalah itu. Kalau kita tidak dapat melampaui masalah itu, bagaimana iman kita akan bertumbuh? Ya, tapi kalau kita melampaui masalah itu, saya yakin dan percaya iman kita akan naik dan berkat-berkat kemuliaan akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Saya undang pemain musik untuk kita angkat pujian dan para singer. Kita angkat pujian dalam segala perkara.
Berkati Tuhan keluarga Indonesia, berkati keluarga lain Tuhan.
Tuhan berkati makan malam ini Tuhan, beri kekuatan kesehatan bagi kami. Berkati orang-orang yang dalam kekurangan, mungkin itu hamba-hambamu, mungkin itu jemaat Tuhan, mungkin itu keluarga kami ya Tuhan. Berikan mereka juga berkat malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya Bapak dalam tangan berkat yang sudah melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami melayani Tuhan, Tuhan akan menolong kami, memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.